Akhirnya kamu mulai hari ini gak perlu lagi repot-repot untuk ngurusin perlengkapan aku untuk ke kantor. Aku bisa urus semuanya sendiri kok. Jadi kamu nggak punya kewajiban untuk kerjain ini semua. Kamu nggak suka ya aku lakuin ini? Bukan gitu. Aku cuma nggak mau kamu merasa terbebani untuk melakukan rutinitas seperti kayak gini. Enggak, aku nggak merasa terbebani kok. Aku emang cuman ngikutin kata hati aku aja. Kan selama ini kamu udah banyak nolong aku. Kamu udah berusaha untuk ngejagain aku, nyelamatin aku. Coba udah berapa kali kamu berusaha untuk nyelamatin nyawa aku. Aku nggak bisa balas semuanya. Dan kamu nggak perlu balas apa-apa, Yuna. Aku lakukan itu semua dengan tulus. Iya, sama aku juga tulus kok. Kamu nggak bisa larang aku. Biarin aku membalas kebaikan kamu dengan cara aku sendiri. Sikap Ayuna ini terlalu baik. Gua khawatir sikap baiknya ini malah bikin perasaan gua nih makin dalam ke dia. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Kenapa tahu-tahu kamu nanya seperti ini? Iya. Aku mau tahu aja Pak tipsnya kayak gimana supaya hubungan aku sama Ayuna bisa awet juga seperti Papa. Nggak ada orang yang sempurna. Papa enggak, Mama Nila pun enggak. Tapi ada satu hal yang Papa dapat dari dia yang Papa nggak pernah dapat dari Mama kamu dulu. Kesetiaan. Kesetiaan dalam pernikahan. Mama juga setia. Sejak cerai dari Papa, Mama nggak pernah sekalipun terlihat selingkuh sama laki-laki lain. Ngapain? Aku tadi cuma cari bukti tentang tuduhan perselingkuhan Mama. Terus nemu nggak? Gak ada. Nggak, tapi aku yakin itu cuma fitnah. Karena mamaku tuh nggak mungkin selingkuh. Ya aku ngerti perasaan kamu. Kamu pasti nggak suka kan mama kamu dituduh selingkuh. Tapi ingat, kamu nggak boleh ceroboh, kamu nggak boleh gegabah, kamu harus sabar. Soalnya kuncinya itu ada di papa. Jadi jangan sampai apapun yang kamu lakukan itu bikin papa curiga. Maaf ya kalau kenyataan ini mungkin bikin perasaan kamu jadi nggak nyaman. Tapi Papa pikir kamu udah dewasa dan kamu harus tahu faktanya. Papa punya buktinya kalau Mama selingkuh. Orang-orang di sekitar Mama yang bilang sama Papa. Waktu itu Mama kamu ketangkep basah sama orang-orang di sekitar. Tapi kan Papa nggak mudah percaya omongan orang. Sampai akhirnya Papa lihat sendiri fotonya. Foto? Ada foto? Tapi Papa udah singkirkan foto itu. Karena ternyata Papa menyimpan foto itu juga hanya melukai hati Papa sendiri. Gue tetap nggak percaya kalau Mama seperti itu walaupun Papa bilang udah punya bukti. Mama nggak mungkin selingkuh. Udahlah. Kamu gak usah mikirin. Semua ini kan sudah ada di masa lalu.
Yang penting sekarang kamu fokus ke sekarang dan masa depan. Ya, lagi pula kamu nggak perlu khawatir. Pasti hal seperti ini nggak akan terjadi dalam pernikahan kamu. Ayuna itu kan istri yang baik, yang setia. Ayuna memang setia, Pak. Tapi cuma sama Rafka. Papa berangkat kerja dulu ya. Makasih ya, Pak. Gua bakal buktikan kalau Mama itu tidak bersalah. Gua akan bersihkan nama baik Mama. Dan Papa harus menarik tuduhannya. Rafki, ayo kamu cepetan mandi. Kamu harus buru-buru ke kantor kan? Ayuna, Kenapa? Ayuna, kamu mulai hari ini gak perlu lagi repot-repot untuk ngurusin perlengkapan aku untuk ke kantor. Aku bisa urus semuanya sendiri kok. Jadi kamu gak punya kewajiban untuk kerjain ini semua. Kamu nggak suka ya aku lakuin ini? Bukan gitu. Aku cuma gak mau kamu merasa terbebani untuk melakukan rutinitas seperti kayak gini. Enggak. Aku nggak merasa terbebani kok. Aku emang cuman ngikutin kata hati aku aja. Kan selama ini kamu udah banyak nolong aku. Kamu udah berusaha untuk ngejagain aku, nyelamatin aku. Coba udah berapa kali kamu berusaha untuk nyelamatin nyawa aku. Aku nggak bisa balas semuanya. Dan kamu gak perlu balas apa-apa, Ayuna. Aku lakukan itu semua dengan tulus. Iya, sama aku juga tulus kok. Kamu nggak bisa larang aku. Biarin aku membalas kebaikan kamu dengan cara aku sendiri. Sikap Ayuna ini terlalu baik. Gua khawatir sikap baiknya ini malah bikin perasaan gua nih makin dalam ke dia. Arta, kamu ngapain di depan unit aku? Permisi. Arta, tunggu. Ya, Naomi. Ini buat kamu. Kamu buatin saya bekal lagi. Iya bener, dimakan ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya udah, kalau gitu saya harus ke kantor dulu. Saya permisi ya. Iya, Arta. Hati-hati ya. OMG, senyuman Arta. Makin kesini makin manis aja. Dan senyuman itu yang bakal bikin gue semangat seharian. Kayaknya Rafka nggak ngaduin perbuatan aku ke papa. Ya buktinya papa sama sekali nggak marah sama aku. Cuman ya sikapnya dingin atas sikap aku yang kemarin aja. Papa? Papa? Pa, aku kan udah minta maaf. Aku tuh harus kayak gimana supaya papa nggak cuekin aku kayak gini. Pa, aku tahu aku salah. Dan aku udah mengaku kalau aku hilaf. Tapi aku kayak gitu karena ya aku merasa tersaingi aja sama Lilis. Papa udah mulai curhat sama Lilis, papa deket banget sama Lilis. Ya aku gak suka, Pa. Papa maafin mama ya. Oke, aku maafin kamu. Tapi aku masih nggak bisa melupakan apa yang sudah kamu lakukan terhadap Lilis
Kok teganya kamu tuh bisa memfitnah dia seperti itu? Aku kecewa sama kamu. Tapi aku harus berapa banyak kali minta maaf sama papa supaya papa maafin aku. Aku kan sudah mengakui semua kesalahan aku. Kamu harus tahu, aku tuh anggap Lilis sudah seperti bagian dari keluarga kita. Jadi aku minta tolong sama kamu, selagi Lilis tinggal di sini bersama dengan kita, tolong kamu lebih menghargai dia. Anggap dia seperti keluarga. Bisa? Iya, Pak. Yaudah, yuk kita jalan. Papa telat. Tapi Mama ambil tas kerja Mama dulu ya. Yaudah, aku tunggu di mobil. Kunci mobilnya mana Yuna? Biar aku aja yang nyetir. Gak usah, gak apa-apa. Aku aja. Kamu kan kakinya belum sembuh banget. Ini udah gak terlalu sakit. Dokter juga udah bilang gak apa-apa. Udah aku aja yang nyetir. Udah deh, kamu tuh keras kepala banget. Ayo sini. Masuk, aku aja yang nyetir. Aku gak apa-apa loh nyetir. Udah bisa. Udah, masuk. Kasih ya. Sama-sama Rafki. Ayuna, barusan kamu bilang apa? Kamu panggil Rafki? Tadi manggilnya Mas Rafka. Kok iya kan? Iya, aku juga dengarnya Mas Rafa kok. Rasanya mustahil kalau aku salah dengar. Udah jelas aku dengar sendiri. Kalau Ayuna manggil Rafki, bukan Rafka. Kita berangkat ya, Pak. Ya, Pak. Berangkat dulu ya. Ya udah, kalian hati-hati ya, Ayuna, Rafka. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo, Mas. Nanti abis sarapan kita ke kantornya Pak Dharma ya. Ngapain? Aduh Pak, kita harus ke sana. Nih, Mama udah siapkan buku laporan keluar masuk uang di perusahaan kita. Kita harus nunjukin ke Pak Dharma supaya Pak Dharma mau investasi lagi. Sekalian Pak, tadi Mama juga udah siapin americano buat Pak Dharma sama cheesecake. Mama udah cari-cari dan ternyata toko ini yang menjual cheesecake enak banget, enak. Mama yakin Pak Dharma akan semakin suka dan semakin mau untuk berinvest di perusahaan kita. Ide kamu brilian, kamu tuh emang pintar loh. Iya Pak. Kamu tuh istri pembawa hoki. Kiu kamu. Aduh. Kalau ke kantor Pak Dharma, aku bisa ketemu sama Miamor dong. I like it. Makannya lelet banget sih Pak. Yuk nanti dilanjutin aja di mobil. Tanggung saya. Enggak. Ayo Pak, Yuk Pak cepat Pak. Bisa kan? Pak. Kenapa bengong? Liz, tadi aku dengar Ayuna itu panggil Rafka dengan sebutan Rafki. Masa sih Pak? Iya. Dan ketika saya tanya sama Ayuna, kenapa kamu panggil Rafki?
Dia bilang, oh enggak kok Pak, pasti Papa salah dengar. Saya yakin saya nggak salah dengar. Apa mungkin emang dia tahu bahwa selama ini yang tinggal sama kita itu Rafki, bukan Rafka? Kalau menurut Lisa, nggak mungkin itu Mas Rafki, Pak. Tapi kalaupun loh ya Pak, itu Mas Rafki, kayaknya Mbak Yuna nggak mungkin deket-deket deh. Kan ipar, Pak. Iya juga ya. Jadi nggak mungkin banget kalau itu Mas Rafki. Pasti Mbak Yuna bakal menghargai. Pak. Ayo kita berangkat. Ayo. Ilis, kamu tolong jaga rumah. Saya mau berangkat dulu. Jalan dulu ya, Lis. Iya, Pak. Tumben banget itu. Nenek Gambreng pamit. Kesambet apa nih perempuan? Pencitraan apa udah hilaf? Rafki, aku minta maaf ya. Tadi aku nggak sengaja keceplosan nyebut nama kamu di depan Papa. Semoga Papa nggak curiga ya. Kamu kenapa? Aku tuh kesel sama Papa. Papa bilang almarhumah mamaku tuh tukang selingkuh. Sampai mamaku nggak ada juga pun masih dibilang tukang selingkuh. Sayangnya mamaku udah nggak ada. Dan sekarang nggak bisa ngebela diri. Kak! Aku minta maaf ya kalau aku emosi. Iya nggak apa-apa. Aku ngerti. Ada nggak sesuatu yang bisa bikin kamu ngerasa lebih nyaman? Aku mau ketemu sama Mama. Naomi kasih aku bekal apa ya hari ini? Wih, sandwich. Tapi enak nggak ya? Aku masih trauma lagi sama masakan Naomi. Kalau nggak dimakan, nanti mau basir. Makan aja deh. Enak. Kok aku jadi begini sih? Aku belum siap untuk jatuh cinta lagi. Aku sekarang tinggal di rumah Papa, Ma. Tapi Mama nggak usah khawatir, Ma. Aku janji, Ma. Aku akan balaskan semua dendam kita ke Papa. Aku akan bikin hidupnya Papa seperti di hidup di neraka, Ma. Aku akan biarkan dia mati perlahan, Ma. Biar dia ngerasain semua apa yang dia sudah lakukan ke kita, Ma.